Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai pertemuan ini dengan doa sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, datanglah, penuhi hati kami dengan kehadiran-Mu, bimbinglah kami dalam pertemuan ini, sehingga apa yang kami lakukan di sini sungguh berkenan kepada Bapa, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai doa dan kontemplasi sebagai jalan utama kepada kekudusan. Pertama-tama kita akan melihat doa sebagai suatu aktivitas ilahi insani. Kita lihat apa arti dan pentingnya doa. Untuk arti dan pentingnya doa, kiranya tidak ada bukti-bukti lain yang lebih mengena hati orang Kristen daripada teladan dan pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Biarpun Injil sangat jarang menceritakan hidup doa Yesus, namun data-data yang ada menunjukkan betapa besarnya tempat doa dalam kehidupan pribadi Yesus. Tempat yang diberikan Tuhan Yesus pada doa dalam hidupnya sendiri lebih dapat meyakinkan kita akan nilai dan arti doa daripada segala argumen. Yesus yang anak Allah sendiri begitu sering berdoa. Yesus sering berdoa sepanjang seorang diri sepanjang malam di gunung misalnya. Lalu kemudian hari berikutnya setelah bekerja keras juga pergi berdoa. Misalnya Matius 14:23, Markus 6:46 dan Yohanes 6:15. Kadang-kadang pada pagi hari sebelum fajar menyingsing, Tuhan Yesus telah bangun dan pergi ke tempat sunyi. Biarpun orang banyak mencarinya. Misalnya Markus 1:35. Lukas 4:42, Lukas 9:18. Doa ini bukan hanya untuk mencari kemesraan Bapa saja, tetapi juga mendahului setiap saat yang penting dalam hidupnya. Misalnya pada pemenuhan karyanya di depan umum setelah dibaptis di Sungai Yordan sebelum mil kedua itu. Misalnya dia 40 hari di padang gurun berdoa, dan sebelum memilih ke-12 rasul pada waktu transfigurasi misalnya. Sebelum mengajarkan doa Bapa kami, misalnya dalam Lukas 3:21, 6:12. Ia berdoa bagi iman para murid dan khususnya bagi Petrus sebelum pencobaan besar itu. Pada saat yang menentukan bagi umat manusia, sedangkan jiwanya diliputi kegelisahan besar, ia juga berdoa. Ia mengajak para murid berdoa dan berjaga-jaga, dan dia sendiri lalu berlutut dan berdoa kepada Bapanya di surga dalam semangat kepercayaan yang sempurna, menyerahkan diri seutuhnya kepada Bapa pada saat dia mengalami ketakutan besar, sadar bahwa baginya tak ada satupun yang mustahil. Namun dalam ketakutan besar pun ia tidak mencari kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa. Bandingkan Matius 26 ayat 38. Yesus mengajarkan kepada para murid bagaimana caranya berdoa. Doa Bapa kami merupakan pusat pengajaran ini. Ketika para murid mendapatkannya dan minta diajar berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya, doa Bapa kamilah yang diajarkannya. Sebutan Allah sebagai Bapa inilah yang menentukan seluruh sikap si pendoa selanjutnya. Jadi doa pertama-tama berarti memasuki persatuan, memasuki suatu hubungan pribadi dengan Bapa. Dengan memasuki hubungan pribadi dengan Allah Bapa ini, ia dengan sadar memasuki rencana Allah.
penyucian namanya, kedatangan kerajaannya, dan pelaksanaan kehendaknya. Akan tetapi juga minta barang-barang kebutuhan sehari-hari sambil mengingat ketergantungannya dari Allah. Bersamaan dengan itu, karena kepercayaan yang tidak tergoyahkan, ia memperteguh dan memperdalam imannya. Ia mohon ampun atas ketegaran hatinya yang karena kelemahannya menolak dan tidak mau menerima cinta kasih Bapa yang tidak terberikan itu, dan dengan demikian membuka diri lagi bagi persatuan cinta kasih Allah. Ini dikerjakannya setelah membuka hatinya bagi persatuan dengan saudara-saudaranya. Jadi anak-anak Bapa surgawi itu pula, yakni dengan jalan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Tanpa pengampunan ini, maka keterbukaan kepada Allah dan sesamanya hanyalah omong kosong belaka. Ia menutup diri serta mengarahkan segala perhatian pada diri sendiri, dan dengan demikian setiap persatuan dengan Allah menjadi mustahil, karena pada hakikatnya persatuan itu ialah suatu ekstase keluar dari diri sendiri dan mengarah kepada yang lain. Sadar akan kelemahan sendiri, ia mohon bantuan rahmat Allah agar tidak dihanyutkan oleh pencobaan-pencobaan yang mungkin menimpanya. Matius 6 ayat 9. Pengajaran tentang doa kami ini dilengkapi oleh bagian Injil lainnya. Syarat dan sumber doa ialah kepercayaan yang tidak tergoyahkan kepada Allah yang maha baik dan maha rahim. Matius 18:19, Matius 21:22, Markus 11:23. Sifat batiniahnya berdasarkan kenyataan bahwa Allah melihat segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi. Oleh sebab itu dalam doa jangan memakai kata-kata seolah-olah Allah jauh dari kita, padahal Dia adalah Bapa kita dan tahu segala yang kita butuhkan. Kita juga harus berdoa tiada henti-hentinya. Ketekunan harus diuji dan kesiapsiagaan dipupuk. Tapi itu tidak berarti berdoa dengan banyak kata-kata, tapi bertekun dalam doa. Kemudian kita melihat Roh Kudus sumber doa kita. Bila kita berbicara tentang doa, seringkali yang ditampilkan hanyalah aspek insaninya saja. Doa memang merupakan aktivitas tertinggi manusia. Manusia ingin berdoa, manusia harus mencari Allah. Ia ingin berhubungan dengan Allah, ingin hidup dalam kemesraan dengan Allah yang lebih dekat lagi. Terdorong oleh semuanya itu, ia berusaha merealisir cita-citanya. Ia mulai bertanya-tanya misalnya pada orang lain yang lebih berpengalaman, mempelajari suatu metode. Semuanya itu memang benar dan patut dipuji, akan tetapi toh masih kurang lengkap. Dia yang benar-benar mencari Tuhan dengan hati yang jujur dan sungguh-sungguh akan mengalami bahwa sebelum dia mencari Allah, Allah telah lebih dahulu mencarinya. Bila ia mencari Allah, sebabnya ialah karena tanpa disadari ia telah menemukan Allah. Jika ia mencari kemesraan dengan Allah, itu disebabkan karena Tuhan telah menariknya lebih dahulu. Jadi itu, saya kira menarik lebih dahulu. Jadi jelaslah bahwa dalam segala usaha manusia untuk mencari Allah, sebenarnya Allah lah yang telah mulai lebih dahulu. Allah prinsip segala pencarian itu. Kita kerap kali mengira bahwa doa berarti membaca rumusan doa, berpikir tentang Allah, atau berbicara dengan Dia. Ini semua memang ada benarnya, akan tetapi itu bukan doa yang sejati. Doa pertama-tama berarti dengan sadar memasuki
persekutuan dengan Allah. Namun kita tidak mungkin dapat memasuki persekutuan itu bila Allah tidak lebih dahulu membuka diri bagi kita. Kita dapat mencintainya karena ia telah lebih dahulu mencintai kita. Dan yang telah dibuktikannya dengan misalnya mengutus putranya ke dunia agar supaya kita menerima kemampuan untuk mencintai. Cinta kasih telah menjadi kenyataan dalam diri kita karena Putra telah mengutus Roh Kudus ke dalam hati kita dan mencurahkan cinta kasih di dalamnya. Misalnya Roma 5 ayat 5. Oleh sebab itu, doa sama seperti setiap kegiatan Kristiani kita lebih merupakan aktivitas Roh Kudus daripada aktivitas manusia, khususnya pada tahap-tahap yang lebih dalam. Tentu saja, biarpun Roh Kudus sumber utamanya, perbuatan-perbuatan itu sepenuhnya juga perbuatan manusiawi. Roh Kuduslah yang menggerakkan dan memberi inspirasi pada manusia, dan manusia membiarkan dirinya untuk dibimbing. Dalam Roma pasal 8, Santo Paulus memaparkan tempat yang seharusnya diduduki oleh Roh Kudus dalam hidup seorang Kristen. Pertama-tama Roh Kuduslah yang menjadikannya sebagai milik Kristus. Siapa yang tidak memiliki roh bukan miliknya. Dan bila kita ini anak-anak Allah, sebabnya ialah karena kita telah menerima roh yang menjiwai kita dan yang menyebabkan kita dapat berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Bahkan kita tidak tahu apa yang harus kita minta dalam doa. Oleh sebab itu, Roh Kudus sendiri datang untuk membantu kelemahan kita serta berdoa di dalam diri kita dengan permohonan-permohonannya yang tidak terberikan. Yang menjadi jaminan bagi doa kita mengena hati Allah ialah kenyataan bahwa Roh Kuduslah yang berdoa di dalam diri kita. Bandingkan Galatia 4:6, Ibrani 4:14, Yakobus 4:3. Kesadaran bahwa Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kita mempunyai konsekuensi banyak sekali bagi kehidupan Kristiani dan hidup doa kita. Bahkan dapat mengubah sama sekali hidup kita. Bila benar Roh Kuduslah yang hidup dalam diri kita, hendaknya kita membiarkan roh itu pula mendorong kita. Galatia 5:25. Secara praktis ini berarti bahwa untuk bekerja sama dengan Dia hanya ada satu sikap saja yang mungkin, yaitu menjadikan diri kita makin lama makin penurut dan terbuka, sehingga kita pun menjadi makin peka terhadap dorongan dan inspirasinya. Dan dengan demikian setiap saat dapat mendorong kita kemana saja yang dikehendakinya. Sekarang kita lihat unsur-unsur insani dalam doa. Jadi pertama memupuk kepekaan. Biarpun memang benar bahwa dalam hidup setiap orang yang sungguh-sungguh ingin menuju kepada Allah, kepada persahabatan dengan Allah, peranan yang utama dijalankan oleh Roh Kudus. Namun di samping itu, pihak manusia pun harus berusaha dan ambil bagian dalam karya ini, yaitu mengikuti bimbingan Roh Kudus. Biarpun tetap benar bahwa kita tidak dapat sampai kepada Allah bila bukan Roh Kudus yang membawa kita, namun manusia pun harus ikut aktif dan ambil bagian dalam pekerjaan tersebut, menjadi pekerjaannya pula itu. Jadi ikut kerjasama dengan Roh Kudus, membiarkan diri dijiwai, dibimbing oleh Roh Kudus. Perbuatan-perbuatan ini bukan hanya separuh karya Roh Kudus dan separuhnya lagi karya manusia, tetapi harus sekaligus 100% karya Roh Kudus, tapi juga 100% karya manusia. Artinya manusia harus mengikuti bimbingan Roh Kudus. Memang rohlah
sumber perbuatan-perbuatan insani kita. Dialah yang mendorong dan menjiwai dari dalam, tetapi biasanya secara tidak menyolok sama sekali, sehingga hampir-hampir tidak kelihatan. Dan memang kita hanya dapat mengenali karyanya melalui buah-buah yang dihasilkannya. Kecuali pada saat-saat tertentu karena dorong istimewa memang itu. Dalam sebuah wawancara, Santo Serafim dari Sarov, seorang pertapa besar Rusia, menyatakan bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hati seseorang pastilah menghasilkan buah-buah yang nyata, antara lain menimbulkan keheningan dan ketenangan dalam jiwa, serta suatu damai yang mendalam, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ia juga menjadikan hati lemah lembut dan penuh sukacita yang tidak terperikan, karena segala yang disentuh oleh Roh Kudus menimbulkan kegembiraan hati. Bandingkan Galatia 5. Karena Roh Kudus biasanya bertindak secara halus dan tidak menyolok sama sekali, maka dibutuhkan pandangan hati yang telah dimurnikan untuk dapat mengenalinya. Justru karena kehalusan tindakan inilah, maka ada bahaya bahwa kita menghalanginya, entah karena tidak tahu atau karena kurang peka terhadapnya. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu disposisi untuk dapat menangkap gerakan Roh Kudus ini. Di sini dapat kita bedakan dua fase atau tahap disposisi pihak manusia untuk menjadikan dirinya lebih peka terhadap karya dan bimbingan Roh Kudus. Tahap pertama, yaitu yang bersifat negatif, terutama bertujuan untuk menyingkirkan segala halangan yang merintangi karya Roh Kudus. Disposisi ini bertujuan membebaskan manusia dari semua belenggu yang menghambat geraknya kepada Tuhan. Itu dapat dilakukan lewat penyangkalan diri serta berbagai macam latihan kebajikan, terutama latihan hidup di hadirat Allah dan melakukan segala sesuatu demi cinta kepada Allah. Dengan demikian, ia akan lepas dari segala ikatan yang membelenggu dan menghambatnya. Yang kedua, tahap kedua bersifat positif, bertujuan memupuk suatu sikap yang boleh dirumuskan sebagai pasivitas aktif terhadap Roh Kudus, yang bukan lain daripada kesediaan dan keterbukaan total untuk mengikuti bimbingannya. Hal ini dapat dicapai dengan suatu perhatian terus-menerus pada Allah yang hadir dalam lubuk hati kita, sehingga sedikit demi sedikit kehadiran ini memenuhi seluruh ada kita, meliputi seluruh kesadaran kita, dan akhirnya mengubah seluruh hidup kita. Hal itu dapat dijalankan antara lain dengan doa Yesus, dengan terus-menerus mengulang-ulangi nama Yesus. Sudah jelaslah bahwa kedua momen tahap ini tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Tahap negatif dengan segala kebebasan terhadap ikatan dengan sendirinya mengarahkan hati yang telah bebas tadi kepada yang hadir dalam dirinya, mempersatukannya dengan Dia yang dirindukannya. Sebaliknya, sikap yang positif karena perhatian yang langsung terhadap misteri yang hadir dalam dirinya ini membebaskan manusia dari segala yang mengikatnya, dari segala hal yang fana, karena yang hadir ini memancarkan suatu cahaya baru atas segala perkara dan membantu kita melihat nilai yang sebenarnya, yaitu relativitasnya dari segala hal-hal duniawi ini, serta sifatnya yang mudah rusak dan tidak kekal. Dengan terang yang baru ini,
manusia akan melihat bahwa segala sesuatu tidak mempunyai arti sama sekali lepas dari Tuhan, kecuali bila dilihat dalam hubungannya dengan Allah. Hanya bila kita melihat segalanya itu dalam Tuhan, kita akan dapat menilainya dengan pandangan yang tepat. Kedua sikap ini tidak dapat dipisahkan, tetapi mengadakan perbedaan agar mengertinya lebih mendalam sangatlah berguna. Sekarang kita lihat disposisi negatif ya. Disposisi negatif tujuan utamanya ialah menyingkirkan segala halangan, khususnya kelekatan kepada harta benda dan perkara-perkara duniawi, ketamakan dan lain-lain. Lebih-lebih yang menyebabkan kekacauan dalam diri manusia. Pada umumnya arti penting dari kebebasan dan ketidaklegatan ini kurang disadari orang. Padahal kalau kita lihat dalam ajaran para pujangga gereja, tampaklah betapa besarnya tempat yang diberikan kepadanya. Santo Yohanes Salib mengajar kebebasan hati yang tidak lekat pada sesuatu pun sebagai persiapan satu-satunya bagi persatuan tertinggi dalam Tuhan. Disposisi positif. Disposisi yang positif terdiri dari pengarahan segala perhatian kepada kehadiran Tritunggal Maha Kudus dalam diri kita. Ya sudah sejak semula hadir, tetapi kerap kali kita lupakan seolah-olah ia tidak ada. Karena itu kita harus menyadari kehadiran Allah dalam lubuk hati kita, seperti dikatakan Tuhan Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, jadi ini Yohanes 14:23. Seperti dikatakan Yesus dalam Yohanes 15:5, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia akan berbuah banyak. Dan Santa Teresa Avila juga menggambarkan jiwa manusia itu sebagai suatu istana dengan ruang-ruangnya yang tidak terbilang jumlahnya. Di ruangan terdalam, yaitu di pusat jiwa kita, bertakhtalah Allah yang memancarkan cahaya kemuliaannya. Jadi kita harus selalu hidup di hadirat Allah, karena Allah selalu ada dalam diri kita. Jadi disposisi positif ini ialah usaha untuk senantiasa menyadari kehadiran Allah dan hidup dalam hadiratnya. Sehingga sedikit demi sedikit kehadirannya ini memenuhi kesadaran kita. Dengan demikian pandangan batin kita makin lama makin terpusat ke dalam, terarah kepada Dia yang hadir di lubuk hati kita dan yang sesungguhnya menjadi pusat hati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami dan memanggil kami untuk semakin bersatu dengan Dikau. Bapa, berikanlah kami rahmat-Mu supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.